Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk berita hari ini datang dari Timnas Indonesia ya, yang serasa Persebaya. Jadi pembinaan pemain muda sangat disorot oleh banyak pihak lah. Dan hanya Persebaya yang terlihat sukses dalam merencanakan pembibitan pemain-pemain muda. Dan untuk tahun ini pengembangan di usia muda sangat terlihat terutama di skuad tim nasional Indonesia. Nah, beritanya terkait ini seperti ini. Persebaya Surabaya memang terkesan menjadi klub favorit pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam mencari pemain. Sejak menukangi timnas Indonesia, Sintayong memang sering memanggil pemain dari Persebaya. Terbaru, Persebaya Surabaya menyumbangkan 5 pemain untuk ikut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Januari 2022. 5 pemain itu adalah Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Rahmat Irianto, dan Rizky Ridho. Jumlah ini memang cukup mencolok jika dibandingkan dengan klub Liga 1 lainnya. Rata-rata klub 1 lainnya memang hanya menyumbang 2 pemain untuk agenda timnas Indonesia kali ini. Situasi ini rupanya membuat gelisah Presiden Persebaya Azrul Ananda. Sejatinya, Azrul Ananda merasa bangga Persebaya bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia. Namun Azrul juga mengaku keberatan apabila Persebaya menjadi klub penyumbang pemain terbanyak di timnas Indonesia. Di satu sisi kami bangga pemain-pemain muda binaan Persebaya jadi andalan dan selalu jadi pilihan di timnas. Di sisi lain kami tentu keberatan dan menolak kalau terus-menerus pemain kami yang diambil paling banyak. Kegelisahan Azrul Ananda itu sendiri bukan tanpa sebab. Pasalnya, agenda timnas Indonesia selalu berbenturan dengan jadwal Liga 1. Persebaya sendiri sejauh ini masih bersaing di papan atas memperebutkan gelar Liga 1 2021-2022. Azrul pun sedikit menyinggung pembinaan pemain-pemain klub Liga 1. Menurut Azrul, situasi ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pembinaan di Indonesia. Azrul juga menyoroti kebiasaan klub Liga 1 yang memanfaatkan pemain-pemain naturalisasi dan melanjutkan seperti ini. Ini menunjukkan lemahnya dan timpangnya sistem sepak bola di Indonesia karena mempenalti dan merugikan tim-tim yang justru melakukan investasi dan pembinaan dengan baik. Sementara klub lain dengan mudah mengambil saja pemain-pemain naturalisasi dan minim investasi di pembinaan. Persebaya sendiri kembali terancam kehilangan sejumlah pemain saat Piala AFF U23 2022. Adapun Piala AFF 23 2022 akan berlangsung di Kamboja bulan Februari 2022 mendatang. Jadi jelas nih ini ya banyak mendapat efeknya ya dari diambilnya pemain-pemain iki sejak Januari kemarin sejak Desember kemarin ya, sejak Desember kemarin bener lah kroso tenan lah. Jadi ini kedalaman AFDW dalam setiap pertandingan liga dalam ini mesti kayak iso full ngono loh. Jadi sedikit banyak Persebaya ini akan terpengaruh lah dengan jadwal Liga Indonesia dengan jadwal FIFA. Jadi perlu ada pertimbangan di situ loh. Dan terkait karo pembinaan memang ya sampai bisa menilai sendirilah kualitas pembinaan di Indonesia seperti apa. Ya alhamdulillah sekarang Persebaya wis menjadi pionir lah terdepan dalam pembibitan pemain muda dan terbukti untuk tahun ini pemain-pemain muda Persebaya banyak yang dicomot ke timnas gitu. Jadi ini menunjukkan kuatnya pembinaan pemain muda di Persebaya gitu. Lah untuk tim lain sampai bisa menilai sendiri seperti apa pemain-pemain IDW seperti apa yo mangkano yo susah lah berkembang mergo yo balik maneh. Memang nengkene pengennya kebanyakan kan instan ya dang pemain jadi tapi memang lah sesuatu udah dipikirkan mestinya karo manajemen karo klub-klub di luar Persebaya nyapo kok mengambil kebijakan seperti itu. Mergo saya dituntut hasil lah bukan pembinaan ngono loh. Makanya yo seperti ini ngono loh. Lah untuk kedepannya semakin maju kedepannya untuk Persebaya khususnya
dan tim-tim Liga Indonesia umumnya loh. Nah, untuk berita selanjutnya datang dari satu lagi pemain Persebaya yang dipanggil oleh Timnas, dan beritanya seperti ini. Satu pemain Persebaya Surabaya dikabarkan dapat panggilan Timnas Indonesia. Persebaya Surabaya harus kehilangan satu pemain lagi, yaitu Koko Arya dikabarkan mendapat panggilan Timnas. Skuad Persebaya Surabaya terancam semakin tipis di putaran kedua BRI Liga 1 2022. Masalah panggilan Timnas dan wabah membuat Aji Santoso harus memutar otak lebih keras. Satu pemain muda lagi dikabarkan bakal dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kabar pemanggilan Koko Arya diketahui dari salah satu halaman IG liputan Timnas. Dan beritanya seperti ini, breaking news. Breaking news, Persebaya mengkonfirmasi bek sayap mudanya Koko Arya dipanggil pelatih Sintayong untuk masuk skuad Timnas U23 di Piala AFF U23 yang akan dimulai pada 14 Februari mendatang di Kamboja. Koko Arya memang merupakan salah satu pemain kesayangan pelatih Sintayong. Sayangnya pemain berusia 22 tahun itu baru comeback dari cedera panjang. Koko Arya mendapat cedera saat ikut serta dalam pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 di bulan Mei 2021 silam. Usai naik meja operasi dan absen dari rumput hijau selama 8 bulan, Koko Arya comeback di laga Persebaya lawan PSS Sleman pada Sabtu kemarin. Koko Arya masuk menggantikan Ariski Wahyu di menit ke-79. Di laga itu, Persebaya Surabaya berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Jika kabar pemanggilan Koko Arya itu benar, praktis ada 6 pemain Persebaya Surabaya yang akan gabung Timnas. Sebelumnya, Akbar Firmansyah juga resmi mendapat panggilan. Sementara 4 pemain lainnya, Hernando Ari, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand sudah gabung terlebih dahulu. Satu pemain yang bakal kembali ke Timnas adalah gelandang andalan, yaitu Ricky Kambuaya. Pemain asal Sorong itu dipastikan tak akan masuk dalam skuad U23 karena sudah berumur 25 tahun. Nah, untuk keadaan seperti ini, semakin jelas bahwa Timnas benar-benar membutuhkan Persebaya. Gak bisa dipungkiri, Persebaya menjadi tulang punggung bagi Timnas untuk musim ini loh. Lah bagaimana ya, di situ kan pasti ada pemain IDW hampir 5, malah ketambahan sekarang mau 6 loh. Jadi ini luar biasa. Tapi yang balik mana iki menjadi dilema bagi Persebaya, mergo Persebaya banyak kehilangan pemain, banyak kehilangan kuantitas, banyak kehilangan kualitas otomatis. Mergo ning kono IDW kedalaman pasti juga akan berkurang ngono loh. Yo apapun, muga-muga iso disikapi karo manajemen dan PT LIB selaku penyelenggara liga terkait karo jadwal Liga Indonesia. Mergo apapun iki bener-bener dibutuhkan kedua pihak, kebijakan-kebijakan sing iso mendukung amprehe persepak bola Indonesia iso berkembang ngono loh. Jadi balik maneh padha sida mengkotaji, klub juga mendapat untung, sedangkan Timnas juga mendapat untung dari kualitas para pemain-pemain yang ditelurkan oleh Persebaya. Jujur ya, untuk Persebaya memang untuk secara pembibitan luar biasa, benar-benar bagus. Ada hampir beberapa tingkat di atas, bisa dikatakan seperti itulah. Terbukti dari pemain-pemain yang ditampilkan ke Timnas ini benar-benar banyak loh. Jadi ini menunjukkan bahwa Persebaya sukses sebagai pionir pemain-pemain berbakat di Indonesia ngono loh. Ternyata Persebaya bisa dan IDW bisa bersaing di papan atas dengan menggunakan mayoritas ya pemain-pemain sing asli bibitan Persebaya itu sendiri ngono loh. Dan apapun itu yang terbaik buat Persebaya untuk kedepannya. Salam satu nyali, Wani, dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.